Laga final Piala Dunia antar klub akhirnya tiba. Juara Liga Champions, PSG, akan berhadapan dengan The Blues Chelsea. Satu-satunya laga yang tersisa dari turnamen ini, kedua tim akan saling berhadapan memperebutkan mahkota dalam sejarah. Menjelang laga final ini, kita akan menelusuri perjalanan kedua tim, menelusuri statistiknya, dan rekor pertemuan kedua tim. Kini, hanya tinggal 90 menit lagi untuk menentukan juara baru dalam turnamen ini. Di semifinal, Chelsea menyingkirkan Fluminense. Sementara itu, PSG menghancurkan Real Madrid, menghancurkan sekaligus mempermalukan mereka dengan skor telak 4-0. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kedua tim menghadapi laga final ini, yang akan berlangsung di Stadion MetLife, New York City. Kita awali dengan Chelsea. Pada tahun 2021, mereka dinobatkan sebagai juara Liga Champions UEFA untuk kedua kalinya dalam sejarah. Gelar ini memungkinkan mereka lolos ke Piala Dunia antar klub, dengan menjadi bagian dari kejuaraan 4 edisi terakhir turnamen tersebut. Chelsea tergabung di grup D, di mana mereka memulai debutnya melawan Los Angeles. Pedro Neto dan Enzo Fernandez mencetak gol dalam kemenangan 2-0. Di laga kedua, Neto kembali membuka keunggulan bagi The Blues, tetapi Flamengo bangkit di babak kedua dan akhirnya menang 3-1. Pertandingan ketiga atau terakhir babak penyisihan grup, tim London tersebut membutuhkan kemenangan untuk lolos, dan mereka mendapatkannya dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas AS Tunis. Kemenangan ini menempatkan mereka lolos ke babak 16 besar. Pada pertandingan tersebut, mereka menghadapi Benfica. Reece James mencetak gol pertama pada menit ke-64. Namun, Benfica tampil gemilang dan mencetak gol penyeimbang yang memaksa perpanjangan waktu. Tim Portugal tersebut harus bermain dengan 10 pemain di awal perpanjangan waktu, dan Chelsea tidak memberi ampun. Christopher Nkunku, Pedro Neto, dan Kiernan Dewsbury Hall memastikan kemenangan yang membawa mereka ke babak selanjutnya. Di perempat final, mereka menghadapi tim Brasil Palmeiras. Meskipun tim Brasil itu berjuang keras, tim London tersebut berhasil menang 2-1 berkat gol Palmer dan gol bunuh diri kiper lawan. Dengan kemenangan ini, Chelsea berhak melaju ke semifinal, di mana mereka kembali berhadapan dengan tim Brasil lainnya, Fluminense yang baru saja menyingkirkan Inter Milan dan Al Hilal. Dalam duel tersebut, Joao Pedro, mantan pemain Fluminense membuka skor pada menit ke-18. Dan di babak kedua, ia memastikan kemenangan dengan skor akhir 2-0. Fluminense tidak mampu menghadapi tim raksasa Inggris tersebut, sehingga Chelsea menjadi tim yang diunggulkan sebagai finalis pertama turnamen tersebut. Kita beralih ke PSG. Mereka mengikuti turnamen ini sebagai tim non-juara kedua terbaik dalam peringkat UEFA periode 2021-2024. Dan dalam undian, mereka tergabung ke dalam grup B. Perjalanan PSG dimulai dengan gemilang. Mereka mengalahkan Atletico Madrid 4-0, sekaligus menunjukkan keseriusan mereka dalam turnamen ini. Namun di laga kedua, mereka mengalami kekalahan 1-0 melawan Botafogo. Namun, PSG langsung bereaksi. Di laga terakhir grup, mereka mengalahkan Seattle Sounders 2-0 berkat gol Hakimi dan Farah, sekaligus memastikan tiket ke babak selanjutnya. Di babak 16 besar, PSG menang 4-0 melawan Inter Miami. Tim Luis Enrique hanya menghabiskan 45 menit pertama untuk menguasai permainan. Di perempat final, duel raksasa melawan Bayern Munich benar-benar terjadi. Laga besar ini sangat dinantikan, di mana PSG menunjukkan siapa penguasa Eropa saat ini. Berkat gol dari Desire Doué dan Dembele, PSG menang 2-0 dan melaju ke semifinal dengan dominasi. Di semifinal, PSG berhadapan dengan Real Madrid yang diperkuat Mbappe dan Vinicius, sekaligus laga yang sangat dinanti-nantikan. Namun hanya dalam 9 menit, PSG sudah unggul 2-0 setelah 2 kesalahan fatal dari lini pertahanan Madrid. Fabian Ruiz kemudian mencetak gol ketiga di menit ke-24. Di babak kedua, PSG menurunkan setengah pemain penggantinya. Meski begitu, Madrid tetap saja tidak mampu menembus pertahanan PSG. Pukulan terakhir diberikan oleh Gonzalo Ramos dengan gol keempat, yang lebih dari sekadar pengingat siapa yang mendominasi dalam laga ini. PSG lolos ke final berjumpa Chelsea, dan ini adalah perjalanan yang telah dilalui kedua tim. Dalam hal ini, perjalanan Chelsea di turnamen ini merupakan perkembangan yang jelas dari yang kurang menjadi lebih. Dari laga ke laga,
Mereka memaksakan permainan mereka, mengalahkan rival tanpa masalah besar dan menunjukkan dengan jelas bahwa mereka menginginkan gelar juara. Namun, ada perasaan yang tidak bisa diabaikan. Sejauh ini, mereka belum menghadapi tim-tim besar, yang bisa saja membawa mereka ke batas kemampuan, dan membawa mereka keluar dari zona kendali mereka. Chelsea memang bermain bagus, tetapi mereka seperti tim yang sedang berkembang. Sementara itu, langkah PSG begitu kuat, mendominasi dan menghancurkan. Sejak awal, mereka menandai jati diri mereka. Satu-satunya kesalahan adalah melawan Botafogo. Itu juga satu-satunya gol yang masuk ke gawang Donnarumma di turnamen ini. Di luar itu, PSG mencapai final setelah menghancurkan tim raksasa Eropa seperti ATM, Bayern Munich hingga Real Madrid. Secara teori, semuanya menunjukkan bahwa PSG datang dengan kondisi yang lebih baik. Tim asuhan Luis Enrique sudah diuji dalam api, dan keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, Chelsea masih belum tahu apa artinya terbakar. Nah, untuk gaya bermain. Ada kesamaan yang jelas antara Chelsea dan PSG. Kedua tim mencapai final dengan mengutamakan kerja sama tim di atas individualitas. Mereka tidak bergantung pada permainan apik, atau bakat yang menyelesaikan segalanya. Mereka menang sebagai tim yang solid dengan tekanan, mobilitas, dan asosiasi yang tinggi. Salah satu karakteristik yang mereka miliki adalah tekanan intens di atas lapangan. Baik tim Maresca maupun tim Luis Enrique bertaruh untuk mencekik lawan sejak awal, dan memaksanya melakukan kesalahan. Selain itu, keduanya menggunakan sistem di mana kedua tim menjadi sangat ekstrim. Di Chelsea, Cucurella dan Malo Gusto adalah kunci untuk membuka lapangan dan memberikan amplitudo. Di tim Paris, Nuno Mendes dan Hakimi memainkan peran serupa, dengan proyeksi yang konstan dan melimpah. Namun, kesamaannya tidak berakhir di situ. Mesin kedua tim juga terletak di lini tengah, dan Chelsea memiliki salah satu trio paling lengkap dan dinamis saat ini. Enzo Fernandez memberikan visi dan umpan yang akurat. Moise Caicedo menyeimbangkan dan memulihkan diri dengan intensitas tinggi. Cole Palmer lebih banyak kebebasan, terhubung dengan para penyerang dan mempercepat transisi. Mereka menunjukkannya ketika melawan Fluminense, di mana lini tengah menjadi kunci untuk menembus pertahanan lawan dan melancarkan serangan cepat. Di PSG, lini tengah adalah area kekuatan yang mungkin paling solid di dunia saat ini. Fabian Ruiz, Vitinha dan Joao Neves menggabungkan teknik, penempatan, dan presisi. Kemampuan mereka menggerakkan bola dengan cepat, menemukan ruang di antara lini, dan terhubung dengan para penyerang adalah salah satu senjata utama tim asuhan Luis Enrique. Perbedaan besar mulai terlihat ketika kita melihat lini serang kedua tim. Tim London itu memang punya nama-nama bagus, tetapi PSG punya persenjataan berat dan mematikan. Dembele, Desire Doué, dan Kvaratskhelia selalu menjadi ancaman bagi lawan. Di area ini, PSG menandai kekuatan yang jelas. Perbedaan lainnya ada di penjaga gawang. Donnarumma telah menunjukkan rasa aman dan hierarki di turnamen ini, meskipun ia tidak terlalu menuntut. Ketika harus tampil, ia merespons. Setelah bertahun-tahun, tampaknya pemain Italia itu memahami fungsi sebagai penjaga gawang terbaik saat ini. Sedangkan di Chelsea, peran kiper masih belum konsisten lantaran tidak menunjukkan tingkat kepercayaan diri pasca sepeninggal Courtois. Dan terakhir, kedalaman skuad juga memainkan peran kunci. PSG memiliki bangku cadangan dengan lebih banyak variasi. Luis Enrique dapat mengubah separuh tim tanpa kehilangan kualitas atau performa, dan ia menunjukkannya saat melawan Real Madrid. Sedangkan Chelsea memiliki lebih sedikit pemain pengganti dan akan lebih bergantung pada penampilan para pemain inti mereka. Dengan mempertimbangkan skuad dan dominasi yang ada, wajar jika tim asuhan Luis Enrique lebih diunggulkan. PSG datang dengan tim yang lebih tajam, tangguh, dan ritme yang hingga kini tak terbendung. Kini, kita tahu bahwa berdasarkan analisis awal, PSG memang tim yang unggul. Namun, mereka juga telah menunjukkan beberapa kelemahan, terutama dalam pertandingan melawan Bayern Munich. Oleh karena itu, Chelsea harus menerapkan strategi serupa dengan Bayern, yakni tekanan yang mencekik sejak menit pertama. Tekanan ini menjadi kunci untuk menggoyahkan tim asuhan Luis Enrique, yang kesulitan membangun permainan di bawah tekanan yang intens.
Enzo Maresca harus menutup pertahanan dan berusaha memperpanjang permainan, membawanya ke area yang dikenal sebagai area tak bertuan. Sebaliknya, jika PSG berhasil menampilkan permainan terbaiknya dengan kualitas dan ritme, pilihan Chelsea untuk melawan raksasa Paris tentu akan sangat terbatas. Jika kita tinjau kembali catatan sejarah antara keduanya, gambarannya lebih berimbang. 8 pertandingan telah dimainkan dengan 3 kemenangan untuk masing-masing tim, dan 2 hasil imbang. Semua pertandingan ini berlangsung di arena Liga Champions. Rekor pertemuannya sangat berimbang, tidak ada favorit yang jelas jika kita berpedoman pada latar belakang ini. Sekarang, perbedaannya akan ditandai dengan skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni final Piala Dunia antar klub FIFA. Prediksi persentase kemenangan, PSG datang dengan 60%. Didukung oleh skuad, pengalaman, dan momennya, mereka menjadi favorit alami. Di sisi lain, Chelsea muncul dengan 40%. Dengan argumen yang kuat, tetapi secara teori mereka masih di bawah pasukan Paris dalam duel ini. Namun dalam sepak bola, angka-angka hanya menceritakan sebagian dari cerita, dan kejutan selalu ada di depan mata. Itulah pembahasan singkat tentang prediksi laga final Piala Dunia antar klub FIFA yang telah kita simak bersama. Sekarang beritahu saya di kolom komentar, tim mana yang akan menang di turnamen baru ini. Sekian untuk saat ini, sampai jumpa di video menarik selanjutnya.